Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Pemukiman Setan dan ini opini kami. Hari ini kita habis nonton film Pemukiman Setan. Kebetulan rilisnya hari ini banget ya Wahyu, 25 Januari 2024. Terus dan hari ini kita nonton film yang ternyata cukup seru menurutku. Oke, jadi kita nggak expect ya ternyata Pemukiman Setan cukup seru bagi kita berdua. Karena kita ekspektasinya palingan kayak film-film horor biasa aja. Film Pemukiman Setan ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan diperanin sama beberapa pemeran yang ada yang cukup familiar, ada juga yang kurang kita familiar bagi kita berdua. Ada Dinda Thomas, ada Maudy Efrosina, ada Tengku Rifnu juga, yang emang kayaknya Tengku Rifnu ini hobinya main film horor kali ya emang. Terus ada juga Dava Wardana yang kemarin kita lihat di film Ancika. Itu aku nggak ngeh karena rambut dia kan botak gitu ya. Dan aku mau ceritain sedikit sinopsisnya ini. Jadi seorang perempuan bernama Alin. Nah itu dia kondisi ekonominya tuh agak sulit. Jadi dilihatkan di awal film tuh kayaknya susah banget gitu kan keadaannya. Terus kayaknya istilahnya terlilit hutang dan lain-lain. Dan pada akhirnya dia bersama 3 temannya terpaksa ikut untuk mencuri di sebuah rumah yang rumah kuno gitu loh, kelihatannya gitu. Dan disitulah ceritanya dimulai. Sebelum itu film ini dibuka dengan sebuah adegan di mana ada seorang dukun perempuan yang kayak mau dieksekusi sama warga di sekitarnya gitu. Nah dari situ kita diperkenalkan bahwa rupanya ada satu ritual gitu yang mungkin akan berpengaruh di cerita selanjutnya. Itu sih. Dan aku ngerasa film ini di awal cerita itu adegan gorenya tuh lumayan lah ya. Lumayan ngeri sih. Nah itu jadi sedikit sinopsisnya aja sih ya dari kita nggak mau spoiler banget lah. Mungkin langsung biar kalian aja nonton. Biar kalian nonton aja langsung. Jadi di sini kalau nilai plusnya dari aku film ini, biasanya kita di film horor itu kan dari awal sampai akhir ada yang bikin ngakak sih kalau emang horornya kayak yang ya you know lah ya. Tapi kalau ini gore-nya dapet, ketawanya juga dapet. Ketawanya tuh bukan ketawa yang ngerti gak sih? Bukan kayak kita ngakak yang kayak iya, karena memang ada beberapa part yang emang lucu gitu. Iya, mereka guyon yang santai gitu kan. Jadi walaupun keadaannya tuh ketika itu lagi tegang-tegangnya, tapi bisa mencairkan suasana. Di bioskop kita juga ini ya nggak terlalu rame juga ya, tapi tuh orang ketawa semua gitu. Iya, jadi masih bisa lah ada selipan komedi yang sebenarnya nggak ganggu, tapi tuh jadi filmnya suasana tuh jadi enak gitu. Terus ini juga adegan actionnya juga ada sih. Karakter Sukma yang meranin Adinda Thomas itu bener-bener totalitas banget sih. Sumpah dari ketawanya, dari teks-teksnya yang dia maksudnya skripnya bahasa Jawanya ngeri lumayan lah. Acting dia dapet banget lah gitu istilahnya. Iya, yang bikin serem banget tuh ketawanya sih. Yang rasanya tuh ngeri gitu kan. Ngeri. Terus juga pas dia teriak, pas dia kayak gerakan-gerakan yang kayak gitu tuh, itu pokoknya totalitas lah rasanya di sini. Tapi mostly ini Pemukiman Setan ini ternyata mostly bahasa Jawa juga ya. Bahasa Jawa, tapi hanya di bagian ketika kerasukan atau pas bagian cuma ada beberapa dikit. Aku suka lagi. Nah itu yang salah satu yang kayak bagian gore tuh, gorenya tuh. Misalnya yang pas bagian cacing, itu tuh lumayan geli gitu kan rasanya. Terus yang bagian ada adegan pas Alin ketemu bapaknya, terus kepala bapaknya ada bolong gitu, otaknya berdenyut-denyut tuh. Dan efek atau editingannya tuh rapi gitu. Jadi kita
lumayan meyakinkan gitu, teryakinkan dengan gorengnya. Matanya si Bapak Alin itu kelihatan banget sih. Iya, masih ada. Kalau yang otak tuh bener-bener di sih, sumpah kayak beneran. Terus Ainun juga sempat jump scare pas ada jump scare itu bener-bener nipu, rasanya. Ternyata anjir. Ada adegan nipu. Oh sama iya. Di minus sih tapi. Pas bagian jump scare itu lumayan bisa bisa mengejutkan lah. Ya, lumayan. Terus film ini juga walaupun memang disetting di tempat yang kayak satu tempat rumah itu doang gitu kan, tapi di film ini rasanya atmosfer rumahnya tuh bisa membuat kita tuh ngerasa ngeri juga. Jadi nggak hanya dibantu oleh jump scare rasanya, jadi itu build up perasaan takut itu dapat juga gitu. Bagian minus dari film ini sendiri ada beberapa part yang bikin aku ganggu. Enggak beberapa part sih, ada satu part yang kayak udah mau di akhir-akhir sih. Yang kayak tiba-tiba nih dari hantu Jawa ke hantu zombie. Mana gitu ya? Ngerasa nggak yang ini dia tuh kayak zombie, kayak harus dengar suara, harus ada lampu baru bisa ketahuan orang itu di mana. Ya, jadi maksudnya nggak perlu lah masukin adegan zombie itu gitu. Kita juga nggak tahu kan gimana si Alin ini yang Sukma itu kekuatannya tuh kayak apa. Apakah memang bisa bikin mayat hidup gitu kan? Mayat hidup ya mayat hidup aja. Jadi zombie gitu. Jadi zombie. Gak notice yang di bagian pas mereka mau masuk ke tanah mau ngambil keris itu rasanya setnya tuh kayak mengingatkan aku di adegan film sebelumnya ini yang pernah kita tonton, Siksa Neraka. Di Siksa Neraka itu kan looks-nya lebih oranye gitu kan, ada itu kalau tinggal ditambahin tulang-tulang itu, kalau di situ itu mirip juga jadi settingnya di situ. Ini background cerita orang tua Alin itu mungkin ini ada sequelnya kali ya, sampai penjelasan soal ibu bapaknya si Alin ini nggak terlalu dijelaskan secara rinci. Maksudnya kenapa bapaknya masuk ke dalam mimpi dia, kenapa bapaknya selalu menyalahkan dia atas kematian ibunya. Itu memang ada ditunjukin pas dia baca koran, tapi itu kita nggak terlalu bisa cepet bacanya karena adegannya terlalu cepet. Maksudnya ada beberapa tulisan yang kayak koran lumayan panjang, tapi kita nggak diberi waktu buat baca gitu. Jadi mungkin clue-nya di situ, cuman kita nggak terlalu ngeh ya. Yang aku tangkep tuh bapaknya meninggalkan hutang banyak, terus Alin jadi ditagih terus hidupnya. Terus bapaknya selalu bilang gara-gara kamu ibumu juga meninggal, bla bla bla, kecelakaan kata dia. Nggak disebutin clue-nya. Iya, agak miss sama film ini tuh di bagian judul. Judulnya tuh Pemukiman Setan, tapi aku nggak menemukan unsur pemukiman di sini, karena tuh benar-benar filmnya tuh settingnya di rumah yang satu doang gitu, terus nggak ada pedesaan atau gimana yang menunjukkan bahwa ini tempatnya setan gitu. Aku kira tuh yang pas mau masuk ke tanah tuh itu bakal mereka masuk ke dunia lain, terus banyak pemukiman setannya gitu. Aku kira. Karena itu ceritanya cuma satu rumah dan orangnya nggak terlalu banyak gitu ya. Ya, jadi agak penamaan judulnya tuh yang agak aku rasa rasanya tuh kayak kurang tepat gitu non. Jadi kayak mana pemukimannya gitu kan. Untuk rating. Kalau aku kasih rating 7,5 lah untuk ini. Masih lumayan bisa menghibur. Terus juga akhirnya ada film horor yang bisa berani buat explore dengan treatment lain lah gitu, dengan genre lain juga gitu. Maksudnya dia nggak menyajikan tegang dari awal. Iya gitu. Jadi kalau menurut kamu? Kalau dari aku ratingnya 8 deh. Masih aku suka sih. Maksudnya cukup tidak mengecewakan setelah abis menonton film ini. Akhir-akhir ini kita juga rasanya udah agak bosan dengan film-film horor kan. Tapi ketika kita menonton Pemukiman Setan ini, kita diberikan sebuah sajian yang lumayan menghibur, karena nggak cuma horor, tapi ada unsur-unsur lain, kayak ada feel kayak nonton superhero loh gitu, ada feel kayak nonton film action gitu, ada feel nonton komedi juga gitu. Benar. Walaupun dikit doang sih. So segitu aja opini kita berdua soal film Pemukiman Setan.
buat kalian yang pengen nonton atau udah nonton bisa banget nih diskusi di kolom komentar kita di bawah soal film ini gimana. So see you the next video. Dadah.